Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Muin Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 155, ayat 156 dan ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wala nabluwannakum lan yakti nyoba sapa ingsun Allah ing sira kabeh nggone nyoba bisa im kelawan suwi-wiji minal khaufi sang sifat wedi ketakutan wal ju'i ngelih utawa kelaparan walaksim lan kekurangan minal amwali saking pira-pira benda harta benda wal anfusilan pira-pira awawan wasamarati lan pira-pira woh-wohan atau bahan makanan. Wabasir lan bebungah sir Muhammad sabirina ing wong kapadha sabar kabeh. Ayat 156. Alladzina utawi sifate sabirin orang-orang yang sabar iku idza asabathum nalikane ngenani utawa nyoba ing alladzina apa musibatun perkara kang ala qalu mongko padha ngucap sapa alladzina inna satune ingsun iku lillahi kagungane Allah wa inna la satune ingsun ilai maring Allah iku raji'una bakal padha bali kabeh. Ayat 157. Ulaika te mengkono bungno sabirin iku ngalih ngatasé ulaika salawatun utai pira-pira rahmat min rabbim saking pengirane ulaika wa rahmatun lan nikmat wa ulaika lan utawi mengkono alladzina idza sabathum hum ya ulaika ikul muhtaduna wong kang padha oleh pituduh kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157 dengan tema sabar menghadapi cobaan dalam menegakkan kebenaran. Ayat 155. Allah menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan. Contoh kelaparan, kekurangan harta, takut. Jiwa dan bahan makanan atau beban kok kurang, takut itu. Mengapa Allah memberikan ujian kepada kita, kepada kaum muslimin, berbagai macam ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan bahan makanan? Sebab dengan ujian inilah kita kaum muslimin biar menjadi umat yang kuat mentalnya, kita tambah kukuh keyakinannya, kita tambah tabah jiwanya
untuk menghadapi ujian, sehingga tabah tahan menghadapi ujian dan cobaan. Nah, kalau sudah mampu, kuat, mentalnya kuat, menghadapi segala cobaan bisa berhasil, orang muslim itulah, ya kita juga lah kaum muslimin, akan mendapat predikat sabar. Kalau sekolah sarjana pendidikan, sarjana kesabaran itulah. Dan orang-orang muslimin itulah orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah. Jadi kalau ingin mendapat kabar gembira dari Allah, prosesnya melalui kesabaran ujiannya. Jadi ada caranya gitu loh. Nah, itu ayat 155. Intinya, ingin mendapat kabar gembira dari Allah, syaratnya punya sertifikat, punya predikat sabar, penghargaan atau sertifikat penghargaan sabar. Nah, sabar itu bisa menyelesaikan, tabah kuat menghadapi segala ujian cobaan. Ya, contohnya dicoba ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahan makanan, dan macam-macam. Ayat 156. Di dalam ayat 156 ini Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar Kanjeng Nabi itu memberitahukan ciri-ciri orang-orang yang mendapat kabar gembira. Ya, siapa yang mendapat kabar gembira itu? Ya, orang-orang sabar. Ciri-cirinya seperti apa? Jadi orang-orang sabirin ciri-cirinya, atau orang yang sabar ciri-cirinya apabila mereka itu atau kita ini ditimpa sesuatu musibah, cobaan, ujian. Mereka kaum muslimin, ya kita juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dengan hati terus ikhlas, tidak hanya ucapan. Sesungguhnya kami. Jadi kita ngaji ini, sesungguhnya kami langsung diresapi hati kita masing-masing. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Saya ulang, sesungguhnya kami adalah milik Allah, hamba Allah, dan kepada Allah lah kami kembali. Yakin. Jadi bacaan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu membuat kita sabar. Betul itu. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Istri meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak meninggal saja, mungkin kita berjalan ke sandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cobaan apa saja yang kita alami, kita terima, selalu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya jadi orang sabar. Sebab apa? Di situ intinya kita sadar, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kami ini milik Allah, dan kepada Allah lah kita kembali sewaktu-waktu. Ayat 157. Duh, kabar gembiranya itu apa? Jadi orang yang sabar sampai lulus mendapat predikat sabar oleh Kanjeng Nabi, disampaikan dari Allah masalah kabar gembiranya. Nah, ya, kabar gembiranya apa? Kalau ciri-cirinya kan sudah, ciri-ciri orang sabar tadi adalah orang yang di situ ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar, sadar itu. Nah, kabar gembiranya ialah berita bahwa orang yang sabar itu mendapat barokah, berkah, mendapat ampunan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan pujian dari Allah. Dan orang-orang sabar itu mudah-mudahan kita juga masuk orang yang sabirin, orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Pokoknya kalau
sabar, pasti oleh Allah akan diberi petunjuk yang benar, jalan yang benar. Hati maksiat itu saja diingatkan, ayo jangan maksiat, kamu jangan mencuri, kamu jangan toleh-toleh ke belakang. Oleh Allah itu diluruskan. Itu segi hati, apalagi segi fisik. Maka siapa yang sabar pasti oleh Allah diberi petunjuk ke jalan yang benar. Kesimpulan 1. Kaum muslimin di dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan mempertahankan agama Islam pasti menghadapi berbagai macam cobaan. Itu pasti. Berbagai macam ujian, berbagai macam kesukaran, dan bahkan banyak tantangan. Disitulah kita sampai mengorbankan harta dan jiwa. Itu memang sejak dulu sampai besok hari kiamat memang gitu. Tapi sekarang posisi aman, kita berjuangnya kita diri kita sendiri, memberi contoh, hati kita ditata, diatur oleh Allah, mendapat hidayah dari Allah kan, dan akhirnya ditularkan pada keluarga, lingkungan kan gitu. Jadi termasuk itu memperjuangkan kebenaran dan mempertahankan agama Islam. Kesimpulan nomor 2, perjuangan itu hanyalah dapat dimenangkan dan segala kesulitan atau kesukaran hanya dapat diatasi dengan apa? Dengan kesabaran, ketabahan, dan sholat. Penting itu. Orang yang sabar tabah disertai dengan sholat. Sholat itu pelaksana untuk menuntaskan, mempraktekkan hasil dari kesabaran, ketabahan. Maka banyak sholat wajib khususnya, dan sholat istiqomah. Apa itu sholat sunnah? Sing pokok wajib tidak boleh ditinggalkan. Kesimpulan 3, orang yang gugur di dalam memperjuangkan kebenaran dan di situ mempertahankan agama Allah dengan sebutan fisabilillah, sebenarnya orang yang gugur itu tidak mati, tidak. Ini sokeh kaki kita kok berjuang karena yakin kita digolong orang mati syahid, itu kita tidak mati. Bahkan orang yang gugur tadi di dalam memperjuangkan agama Islam, mereka itu hidup di alam yang tidak kita ketahui hakikatnya, tidak tahu, itu rahasia Allah. Bahkan orang yang mati syahid itu mendapat tempat yang amat mulia di sisi Allah. Masya Allah, sangat mulia. Dan cita-citanya orang yang mati syahid, yang selalu berjuang jihad fisabilillah, pasti cita-citanya itu akan tetap hidup untuk mengubarkan dan meningkatkan perjuangan agama yang benar. Pokoknya siapapun yang ruhul jihadnya, hatinya berjuang karena Allah, pasti ada penerusnya. Ada penggantinya, apakah anaknya, apakah santri, apakah tetangganya, pasti ada yang meneruskan. Terus jariah itu sampai hari kiamat. Maka kita berdoa ya digolongkan mati syahid. Ya caranya kita juga berjuang, gitu ya, mengajar atau berdoa yang baik itu termasuk jihad juga. Syukur-syukur mengajar, membantu kekurangan, sedekah itu termasuk. 4. Apabila seorang muslim ditimpa suatu musibah, pasti orang Islam itu, orang muslim itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Terus kita selalu ingat pada itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ada tetangga, teman, ada yang meninggal dunia, pasti sangat ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita diberi Allah golongan orang yang mati syahid, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.